zakat, gugur. Karena apa? Sholat, sakit wajib nggak? Lagi sibuk wajib nggak? Wajib. Lagi di perjalanan wajib nggak? Wajib. Nggak ada ceritanya sholat mah. Nggak ada cerita sholat, nggak gugur, nggak ada cerita. Karena sholat itu adalah satu ibadah yang dalam kondisi apapun tetap harus dikerjakan. Oke, kalau di Islam ulama mengatakan ada rukun Islam, ada rukun Muslim. Rukun Islam 5, rukun Muslim 2. Apa? Syahadat dan itulah kenapa kita harus tetap sholat dalam kondisi apapun, biar kita punya KTP surga. Iblis diusir karena nggak punya KTP surga. KTP surga adalah, makanya kalau ada teman kita kagak sholat jangan sembahyang, kasihan. Aku punya KTP surga. Sama ada bansos nih datang, ada bansos kan? Sangka berbansos punya KTP. Teman kita nggak punya KTP, kita sumpahin apa kasihan teman-teman kita tuh. Kalau teman yang baik juga bang, dulu kasihan banget ibu ya, aku punya KTP. Bukan bansos saya. Teman yang baik kok. Tapi kalau teman yang nggak baik, mampus. Makanya kalau ada teman kagak sembahyang, jangan sembahyang, jangan kita doain aja. Doain ya Allah, sampai segitunya jaga dulu. Ya, sampai kata surga ditinggal. Udah dalam kondisi apapun, jangan pernah ninggalin sholat. Insya Allah satu-satu ibadah yang pertama diperiksakan sholat, betul Pak ya? Ya. Pak Fitra, tinggal ngajuin ini, ngajuin leasing. Yang pertama diminta data apa dulu? Terang usaha apa KTP? KTP dulu, kan gitu kan? Kalau dia punya KTP, boleh nggak ngajuin? Amal lain belakangan, yang penting KTP-nya dulu. SIM belakangan, paspor belakangan, yang penting KTP. Kalau anak kecil punya KTP, makanya kalau anak kecil pasti masuk surga. Ustaz, kalau anak kecil gimana? Meninggal, dia mah belum punya KTP, belum wajib punya KTP. Maka kalau anak kecil pasti masuk. Nah kita nih, semoga ketika kita meninggal, kita masih tetap bawa KTP itu, biar nanti kita pulang nggak salah alamat. Apa ya? Biar nanti kita pulang nggak salah alamat. Islam mengatakan, Al-Quran mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam kondisi kondisi Islam. Insya Allah. Ya, dimana aja, silakan. Coba. Mungkin ya mungkin ke arti dari ahli sunnah wal jamaah dan orang seperti apa yang bisa dikatakan orang Islam yang ahli sunnah wal jamaah. Baik, apa sih arti ahli sunnah wal jamaah dan seorang seperti apa yang sebenarnya ahli sunnah wal jamaah? Secara garis besar, Islam itu umat Islam, umat Islam terpecah dua. Secara garis besar, ada yang namanya Ahlus Sunnah, ada Syiah. Kan? Kita bahas sekarang masalah Ahlus Sunnah. Apa sih Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu orang yang mengikuti sunnah. Mau apapun organisasinya, kalau dia masih mengikuti sunnah Rasul, itu Ahlus Sunnah. Wal Jamaah, jamaah di sini maksudnya sahabat. Nah, orang-orang yang masih mengikuti sunnah Rasulullah, sunnah sahabat, itulah ahli sunnah. Apapun nama kelompoknya, apapun mereknya,
Mau mereknya NU, mereknya Persis, mereknya Muhammadiyah, mereknya Salafi, apapun namanya, selagi dia masih menjalankan sunnah Rasulullah dan sahabat, disebutnya Ahlus Sunnah. Nah, kadang-kadang kita beda dikit begitu tuh, biasa, senang berantem. Di Ahlus Sunnah sendiri yang mayoritas itu dalam masalah fikih menggunakan 4 mazhab. Ada mazhab Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali dalam masalah fikih. Dalam masalah akidah ada lagi mazhab. Ada yang namanya mazhab Asy'ari Maturidi, ada yang namanya mazhab Wahabi, ada yang namanya mazhab Qadari, Jabari, itu manhaj dalam akidah. Kita baca lagi. Di dalam ilmu tasawuf ada lagi madhab-madhab. Di dalam ilmu qiraat ada madhab-madhab. Jadi madhab itu adalah tempat rujukan kita menjalankan sesuatu dari madhab. Metodologi. Nanti kita belajar jauh lagi. Jadi dia satu antara Sunni dan Syi'i, antara Sunnah dan Syiah. Masalahnya adalah kita jadi membahas sedikit nih. Ini buat pemayangannya. Masalahnya adalah tiap-tiap kelompok mengklaim dirinya mereka lah yang disebut oleh Rasulullah di dalam hadisnya bahwa nanti Islam pecah dalam 73 golongan. Hanya satu yang masuk, kan gitu kan? Kelompok gue tuh, yang orang bukan. Kan ini masalahnya. Mengklaim dirinya adalah yang disebut Rasulullah, padahal Rasulullah nggak pernah nyebutin kelompoknya. Udah nggak Mas Bayu? Pasti ada. Yang perlu kita pahami adalah siapakah umat Nabi Muhammad ini dulu nih. Yang perlu kita pahami siapakah umat Nabi Muhammad. Yang namanya umat Nabi Muhammad, semua manusia yang lahir setelah Rasulullah itu disebutnya umat Nabi Muhammad. Siapapun, Barat, Timur, Negro, Cina, Sipit, Belok, hitam, putih, semuanya umat Rasulullah. Orang yang hidup di zaman setelah Nabi Isa sampai Nabi Muhammad disebutnya umat Nabi Isa, walaupun Nabi Isa sudah meninggal misalkan. Orang yang hidup setelah Nabi Daud sampai Nabi Sulaiman itu namanya umat Nabi Daud, siapapun. Nah, orang yang hidup setelah Nabi Muhammad namanya umat Muhammad. Mau dia Islam, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, mau apapun itu semuanya umat Nabi Muhammad. Makanya wajar Rasulullah bilang, umatku pecah dalam 73. Itu. Satu yang masuk siapa? Lihat dari riwayat. Apa kata Rasulullah? Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga. Rasul kasih generasi. Semua umatku pasti masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Jadi semuanya masuk surga kecuali yang enggak mau. Kalau di sini Rasulullah nyebutnya cuma satu yang bukan golongan dia. Di hadis yang lain cuma satu yang golongan dia. Makanya hadisnya harus kita pahami. Semua umatku masuk surga. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa itu yang enggak mau? Yang enggak mau adalah orang-orang yang man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Jadi yang dimaksud 73 golongan, yang satu itu adalah orang yang taat pada Rasulullah. Apapun organisasinya, apapun kelompoknya, apapun mereknya, selagi dia tetap Rasulullah, dialah masuk surga. Dialah masuk surga. Untuk apa? Pakai sorban besar, pakai peci bagus,
pakai sebab datang ke sunnah, tapi pelaku yang tidak mengikuti sunnah itu berarti sunnah. Kemudian Rasulullah yang taat pada puasa juga waman ausoni bahwa ya orang yang mengingkari aku dialah orang yang tidak mau masuk surga. Saya katakan ini supaya apa maksudnya? Jangan saling klaim. Jangan saling klaim. Keberadaan kita jauh. Zaman Rasulullah nggak ada toleransi